Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang Jumat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kita akan membahas tentang sebuah skandal yang baru-baru ini menggoncang akan negara Singapura. Kita semua tahu Singapura adalah sebuah negara kecil tetangga dari Indonesia, dan Singapura adalah negara yang terkenal paling bersih dari korupsi. Bahkan Singapura adalah negara yang nomor satu kalau soal bersihnya dari korupsi, itu nomor satu se-Asia. Sejak tahun 1986 Singapura nggak pernah digoncang atau ada skandal korupsi dari para pejabatnya. Jadi bagus sekali prestasi anti korupsi di Singapura. Tetapi saudaraku, baru-baru ini terjadi sebuah goncangan skandal korupsi, yaitu seorang Menteri Perhubungan, ini saya catat namanya Subramaniam Iswaran, dia Menteri Perhubungan Menhub, dia ditangkap oleh Biro Investigasi Praktek Korupsi Singapura. Kalau di sini mungkin KPK begitu ya, dia ditangkap karena dia terlibat kasus korupsi. Dan apa yang dia lakukan itu rupa-rupanya kong kali kong yang menyeret akan seorang miliarder properti di Singapura yang bernama Ong Beng Seng. Korupsinya karena dia Menteri Perhubungan adalah tentang penyelenggaraan balapan Formula One. Jadi memang anjang-anjang balap gini biasanya rawan korupsi, saudara, karena biayanya gede ya. Nah, mungkin saudara bertanya, apa gajinya menteri itu kurang gitu ya, kok sampai tega-teganya mengkorupsi uang rakyat, kan begitu, uang negara. Nah saudara, kalau diteliti, diselidiki, ternyata gaji pejabat tinggi di Singapura, khususnya para menteri, itu Singapura dollar, jumlahnya yang diterima mereka Singapura dollar 46.750 Singapura dollar. Jadi 46.750. Kalau di kurs rupiah, saudara, di kurs rupiah ya, coba ini jangan terkejut. Itu jumlahnya 520 juta rupiah per bulan. Itu adalah gaji yang diterima oleh Menteri Perhubungan yang bernama Subramaniam Iswaran itu. Juga menteri yang lain gajinya sekitar segitu, saudaraku. Lebih dari 1,5 miliar per bulan. Kan lebih dari cukup, saudaraku, untuk hidup yang mewah itu lebih dari cukup. Tetapi kenapa dia tega-teganya sampai melakukan korupsi dan merusak reputasi dari bangsa negaranya yang terkenal bersih dari korupsi? Karena pemerintah Singapura memberi gaji setinggi itu kepada para pejabat tingginya, itu dengan harapan bahwa gaji tersebut akan membuat pejabat tidak akan melakukan korupsi, tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Namun demikian, toh skandal korupsi itu terjadi. Ngeri ya, ini yang ketahuan, saudaraku. Yang tidak ketahuan ya kita semua nggak tahu ya. Nah, kita coba teliti, ini sebetulnya penyebabnya apa? Kalau dikatakan kekurangan ya tidaklah, lebih dari 0,5 M setiap bulan, kok bisa-bisanya bilang kekurangan, ya kan? Sebabnya hanya satu kata. Dalam Alkitab disebut keserakahan. Keserakahan. Nah, kita lihat Kolose dulu, saudaraku ya. Ini ada banyak. Kalau saudara cari kata keserakahan itu ada banyak di Perjanjian Baru, tapi ini saya akan ambil 2 ayat saja. Dari Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, keserakahan garis bawahi, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Sesuatu kejijikan di mata Tuhan. Matikanlah itu semua. Itulah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, saudaraku, saya coba teliti kata keserakahan itu dalam bahasa aslinya. Itu bahasa Yunani, bunyinya pleonexia. Pleonexia. Itu artinya apa? Artinya ya dalam bahasa Inggris dikatakan greedy desire. Jadi satu nafsu greedy atau nafsu rakus, nafsu serakah, to have more, untuk mendapat lebih. Jadi keserakahan itu memang orang yang melakukan keserakahan itu sebabnya karena memang tidak puas, tidak pernah puas. Ya, di situ ada percabulan. Orang nggak akan pernah puas dengan percabulan. Dari percabulan dia akan terus percabulan, kenajisan terus. Hawa nafsu itu nggak bisa dipuaskan, saudaraku. Itu seperti meminum air, orang haus yang minum air garam, saudaraku, air laut. Dia minum tapi semakin haus gitu ya, sampai akhirnya tercekik dan mati. Itu sama dengan penyembahan berhala, suatu kekejian dan kejijian di hadapan Tuhan. Keserakahan, pleonexia, saudaraku, greedy desire to have more, untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Itulah sebabnya Menteri Perhubungan Singapura yang tega-teganya korupsi dan merusak akan reputasi dari negaranya yang bersih korup sejak 1986 itu, juga Ong Beng Seng, seorang miliarder properti yang sudah konglomerat, saudaraku, yang sudah uangnya itu sudah tak terhitung. Kok ya masih korup? Kenapa? Karena itu. Karena pleonexia. Mereka merasa kurang. Nggak ada puasnya, saudaraku. Itulah keserakahan. Dan nafsu keserakahan dalam bahasa Inggris versi King James juga covetousness, ya. Covetousness itu memang mengerikan, saudaraku. Dan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Saudara, firman Tuhan ajarkan sampai ekstrim, dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi orang yang ingin kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita ini, ayo toh saudara, dalam menjalani hidup ini, belajar mengucap syukur. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan kalau waktunya tiba pasti akan menambahkan pada saudara apa yang saudara butuhkan, bahkan apa yang saudara inginkan. Tetapi jaga hati ini dari yang namanya pleonexia atau keserakahan tersebut. Ada satu ayat lagi yang saya ingin tampilkan, yaitu dalam 2 Petrus, saudara. Di sini Petrus agak jengkel ini waktu nulis ini ya. 2 Petrus 2 ayat 14. Dikatakan demikian, mata mereka penuh nafsu jinah. Jadi yang keserakahan itu selalu dikaitkan dengan yang nafsu yang tidak pernah terpuaskan, begitu ya. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Jadi ini ya jahat sekali ya, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya itu dipikat. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Jadi keserakahan itu rupa-rupanya merupakan latihan, saudara. Tidak pernah mengucap syukur atas berkat Tuhan, selalu merasa kurang, itu dilatih. Hati yang terlatih untuk selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Ya greedy itu, greedy desire to have more and more and more. Kalau more-nya itu more of Jesus, more of His love,
more of his word, itu oke. Itu kita greedy terhadap hal-hal surgawi. Itu harus, saudaraku. Tapi ini greedy terhadap hal-hal duniawi. Greedy dalam kekuasaan, greedy dalam kekayaan, greedy di dalam segala sesuatu. Saudaraku, itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi, tadi saya katakan bahwa Petrus itu agak jengkel. Mereka katakan, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Kemudian, kalimat terakhir apa, saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saudara, keserakahan itu membawa seseorang pada posisi kutuk. Sebab itu, mari kita jauhkan diri dari dosa keserakahan tersebut. Tuhan Yesus memberkati.